Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya dapat pinjaman dari teman saya, IM yang sampai saat ini, sampai hari ini masih hype, masih sering-sering disebut di komunitas kalau ada orang yang nanya rekomendasi IM di bawah 1 jutaan. Saya udah nyobain beberapa hari sambil banding-bandingin sama beberapa IM saya yang lain. Dan saya sekarang tahu kenapa orang-orang suka sama IM ini. Oke teman-teman, ini review saya untuk 7Hz Sonus. Sebelumnya saya ucapin makasih dulu buat Mas Fikri, teman saya yang paling sering ketemu di hobi per headsetan ini. Vokalis grup musik Sintesa, seorang audio engineer juga, jago mixing, mastering di program-program DAW kayak Studio One, Nuendo, Fruity Loop, ya gitu-gitulah. Terus juga sebagai disclaimer, seluruh narasi yang ada di video ini nantinya, review ini, 100% opini pribadi saya. Lagi pula ini barangnya juga saya dipinjami sama teman juga dapatnya barangnya dari beli, bukan disupport oleh pihak manapun. Untuk harganya, ayam ini di luaran sana harganya sekarang di kisaran 60 USD. Kalau untuk di Indonesia sendiri saya cek terakhir per tanggal 28 April kemarin, ini sekitar 800 sampai 900 ribuan. Untuk spesifikasinya, ayam ini dibekali dengan 2 buah driver yang konfigurasinya hybrid, 1 DD ditambah sama 1 BA. Impedensinya 30 ohm, sensitivitasnya 109 desibel, frekuensinya 10 Hz sampai 20 kHz. Untuk koneksi dari driver ke kabelnya pakai yang modelnya universal, 2 pin 0,78 mm. Sekarang kita bahas ke packagingnya dulu. Di bagian paling luar ada covernya. Tampilannya dibikin monokrom hitam putih aja. Ada tulisannya Sonus gede di sini. Ada mockup unit ayamnya. Terus ada logo 7Hz. Terus di sini ada teks-teks bahasa Cina yang saya nggak ngerti bacanya gimana. Sama di bagian belakang ada sekilas spesifikasinya sama detail dalaman unit ayamnya. Pakai komponen dan material apa aja. Tapi sayangnya saya nggak kebaca, soalnya ya lagi-lagi bahasa yang saya nggak ngerti. Tapi kalau penasaran bisa teman-teman baca pakai aplikasi Google Translate yang pakai kamera. Lalu untuk box bagian dalamnya warnanya orange kayak gini. Kayaknya semacam kertas karton yang cukup tebal, terus dilapisi sama kertas yang bertekstur kayak kertas apa sih namanya, kertas buffalo atau apa gitu. Kayak gini. Cukup kuat, kayaknya nggak gampang penyok juga. Jadi isian di dalamnya saya rasa sih cukup aman dari benturan-benturan ringan. Kalau kita buka boxnya, di dalamnya kayak gini. Ada semacam plastik mika bening kayak gini. Terus ya kita lanjut ke isi kelengkapan paketnya. Untuk kelengkapan isi paketnya yang kita dapetin ada user manual, bilingual di sini, bahasanya Inggris sama Cina. Terus ada unit ayamnya. Lalu ada pouch atau semacam dompet kayak gini. Di dalamnya ada unit kabelnya. Terus ear tip silikonnya di sini ada 6 pasang. Yang 3 pasang itu wide bore, yang 3 lagi standar. Terus kita juga dibawain spare filter 2 pasang. Untuk build quality-nya kita mulai dari pouch-nya dulu aja. Secara desainnya saya suka pouch ini. Dari materialnya juga bagus, semacam kulit sintetis yang agak tebal. Terus penguncinya pakai yang modelnya apa sih namanya ini? Kalau di baju itu dibilangnya kayak kancing jepret. Cukup kuat juga. Untuk model-model pouch yang kayak gini lumayan bisa ngelindungi barang-barang di dalamnya dari goresan ataupun jatuh. Tapi menurut saya ini kurang bisa ngelindungi dari press atau dari tekanan yang kuat. Saya sendiri sebenarnya lebih seneng sama model pouch yang modelnya hard case kayak punyanya SIM-God yang lebih kuat. Tapi yang punyanya Sonus ini juga bagus kok, bukan yang jelek. Untuk ear tipsnya ternyata memang di harga seginian kita dikasih ear tips yang lebih bagus daripada ear tips bawaannya 7Hz Sunload Zero yang menurut saya jelek banget waktu itu. Nah kali ini ear tipsnya bagus. Kualitasnya bisa dibilang ya setara lah sama ear tipsnya SIM-God kayak IM6L atau EA500LM. Cuma flanknya agak lebih tebal dikit yang di Sonus ini.
Tapi malahan di sini kita dapat 6 pasang. Di SIM Gold itu pasti dikasihnya cuma 3 pasang. Untuk flanknya bukan yang lembut-lembut banget. Di sini agak tebelan dikit dari eartipsnya SIM Gold. Tapi segini masih nyaman dipakai. Dari suaranya juga nggak ada masalah di saya. Untuk kabelnya, dari kualitasnya sebenarnya bagus. Materialnya OFC, silver plated. Jacknya 3,5 mm, housingnya keren kayak gini. Lain dari model jacknya kabel-kabel ayam yang lain. Dari suaranya juga nggak ada masalah, bagus-bagus aja. Cuma sayangnya bentuknya kayak gini teman-teman. Modelnya itu jadi kayak pita. Padahal ini sebenarnya kabelnya standar aja 4 strand. Tapi di sini nggak dibikin twisted atau braided kayak gitu. Malah di sini dibikin modelnya berjajar 4. Jadi pipih kayak gini. Kayak pita. Ya nggak jelek juga sih sebenarnya, tapi gimana ya? Nggak umum aja, nggak kayak kabel-kabel yang selama ini kita lihat di ayam-ayam yang lain. Di sini splitternya bagus, bentuknya bulat pipih kayak koin, ada logo Sonusnya. Di sini juga ada chain slidernya. Terus kita juga untuk gulung kabelnya di sini kita dikasih velcro atau perkat yang ada tulisannya Sonus kayak gini. Sama, sayangnya di kabelnya ini ada gejala microphonic. Terutama pas dipakai jalan-jalan. Atau pas duduk di meja pun sebenarnya juga kadang-kadang berasa. Pas kabelnya gerak, terus gesekan sama meja kayak gitu. Tapi emang enggak yang banget-banget, overall masih oke. Terus untuk ear guide-nya atau ear hook-nya juga di saya nggak ada masalah, nyaman-nyaman aja. Lalu di sini pin konektornya universal, 2 pin 0,78 mm. Nah, sekarang ke unit ayamnya, teman-teman. Saya nggak tahu persisnya ini pakai material apa di faceplate-nya. Tapi ini bobotnya secara keseluruhan ringan, teman-teman. Kalau yang di shell housing-nya ini kan udah jelas ya, ini resin. Kualitasnya standar aja. Bukan resin yang mewah. Ya, kayak yang umum dipakai sama kajet-kajet aja kayak gitu. Faceplate-nya entah, ini kalau dibilang plastik kayaknya ini lebih keras daripada plastik. Tapi nggak sekeras metal. Mungkin aluminium alloy atau apa saya nggak ngerti. Nilai plusnya ini bobotnya ringan banget teman-teman. Cuma sayangnya finishingnya ini kayak warna hitamnya, catnya kayaknya mudah kegores. Terutama yang di bagian sudut-sudut kayak gini. Lalu di bagian housingnya bentuknya dibikin ergonomis yang ada siripnya kayak gini. Secara fungsi ini bikin gripnya di telinga mantap. Tapi secara kenyamanannya ini mungkin agak tricky atau mungkin agak cocok-cocokan sama bentuk telinga kita masing-masing. Nah, baiknya di saya sendiri ini untungnya cocok dan nyaman-nyaman aja. Bagian nozzle-nya masih sama, materialnya masih resin, nyambung sama shell housingnya. Yang unik di sini filternya. Filternya ini bentuknya kayak bintang atau dibikin kayak bunga kayak gini. Bukan yang sekedar bolong-bolong bulat-bulat gitu enggak. Tapi di sini bentuknya kayak bunga kayak gini. Untuk fittingnya, tadi saya udah bilang, di saya nyaman-nyaman aja. Baik dari bentuk ergonomi shell housingnya, maupun ear guide atau ear hook-nya di kabelnya. Gejala mikrofonik ada, kalau kabelnya kena gesekan atau sentuhan. Terus untuk kekedapannya bagus. Ear tipsnya juga di telinga nyaman, seal-nya dapat, nggak berasa bocor-bocor. Gejala yang lain kayak gatel atau nyetrum atau apalah, di sini nggak ada, semuanya aman dan cukup nyaman. Lalu untuk setup review kali ini, di sini saya pakai ear tips bawaannya yang warna putih pink, yang flanknya warna putih, terus apa ini namanya, nozzle-nya warna pink. Kabelnya pakai kabel bawaan aja. Source-nya saya pakai dongle DAC Vio KA13 sama dongle murah kayak JCLI JM6 Pro ini, sama KZAM01. Saya nggak pakai DAP karena DAP saya baru diklaimin garansi untuk layarnya, karena kemarin layarnya agak bergelembung kayak gitu. Untuk sound quality-nya, secara umum tonalnya ayam ini mengarah ke agak neutral. Bukan yang netral banget sebenarnya, tapi punya elevasi di bagian mid bass dikit, terus naik lebih tinggi lagi sampai ke sub bass-nya. Oh, sekalian aja di pembahasan sound quality ini, kita langsung banding-bandingin juga sama beberapa ayam saya yang lain.
Tapi karena memang saya nggak banyak nyobain ayam yang harganya benar-benar sama persis di harga 900 atau sampai 1 juta gitu. Jadi saya nanti di sini banding-bandingnya sama Chulinio King Luan Z4 yang harganya sedikit lebih murah di kisaran harga 750 ribuan kalau dirupiahkan. Kalau harga dolarnya sekitar 45 dolar. Sama SIMGOT EA500LM yang sedikit lebih mahal sampai di harga 1,2 jutaan. Sedangkan Sonusnya sendiri jadi ada di tengah-tengah di harga 850 sampai 900 ribuan. Untuk drivability-nya, Sonus ini sedikit lebih berat di drive ketimbang SIMGOT EA500LM. Tapi enggak yang berat-berat banget kayak KZ PR3 atau PR2. Jadi saran saya kalau nanti teman-teman beli ayam ini, tetap maksimalin potensi ayam ini dengan dongle DAC. Ya, dari yang murah-murah kayak 100 ribuan juga di sini udah cukup ngebantu. Karena emang nggak berat-berat banget juga. Kita ke low atau bassnya. Untuk low atau bassnya nggak terlalu maju. Mid bassnya punya gebukan yang cukup, bukan yang punchy banget. Cukup rapi di sini. Tapi lebih bermain ke area sub bassnya. Di sini sub bassnya dalam, secara kuantitas juga cukup besar. Overall bassnya dikasih lagu apa aja masih enak. Dikasih lagu pop, gebukannya dapet. Dikasih lagu-lagu rock juga nggak berlebihan kuantitas bassnya. Dikasih lagu-lagu dangdut atau EDM memang bukan yang super engaging banget, tapi masih sangat cukup buat saya pribadi. Kalau dikasih lagu-lagu metal double pedal juga bukan yang lambat-lambat banget, tapi memang bukan yang gesit-gesit banget juga. Lagu-lagu J-pop atau K-pop yang energik juga di sini bassnya Sonus masih bisa ngasih kesan fun yang cukup. Untuk perbandingan di bassnya, secara speed masih terbilang cukup cepat, tapi sedikit lebih lambat dari King Luan Z4 ataupun EA500LM. Secara kuantitas gebukan bassnya, Sonus berasa paling banyak kuantitas bassnya dibanding EA500LM atau King Luan Z4. Tapi tekstur dinamiknya atau hentakannya lebih berasa di EA500LM. Nah, di antara tiga ini, King Luan Z4 yang paling ramping dan paling ringan gebukan bassnya. Tapi jadi yang paling gesit kalau kebutuhannya untuk ngejar double kick drum atau double pedal. Sedangkan Sonus berasa paling satisfying di antara ketiganya kalau untuk musik-musik yang banyak main di area low-nya. Cuma memang dari ketiganya ini bukan yang tipikalnya untuk bass head banget, apalagi yang bass head akut kayak gitu. Ketiga-tiganya punya bass yang rapi menurut saya. Lalu di bagian mid-nya, terutama untuk vokalnya, ini menurut saya akan jadi main star-nya di 7Hz Sonus ini. Memang bukan vokal-vokal yang bening, jernih, clear banget atau yang artikulasinya super detail kayak Chulinio King Luan Z4 atau SIMGOT EA500LM kayak gitu. Tapi di sini yang saya dapetin itu lebih ke kesan sweetnya, warmness-nya pas banget. Presentasi vokalnya lebih ke arah yang ngayun, santai, soft, lembut. Tapi juga sekaligus secara posisinya bisa cukup maju. Presentasi vokal yang menurut saya ini cocok banget buat lagu-lagu pop Indonesia kayak ya Noah Ungu dan teman-temannya, terus vokalis-vokalis perempuan kayak Mahalini, Lyodra, ya kayak gitu-gitu. Di sini dapat banget kesan manisnya. Lagu-lagu J-pop juga di sini enak kayak Yui, YOASOBI. Di sini juga presentasi vokalnya sweet banget. Terus lagu-lagu K-pop solo kayak Taeyeon, terus IU. Di sini juga dapat banget sampai ke emosi-emosinya. Artikulasinya juga masih bagus di sini, walaupun presentasinya dibikin soft. Paling yang agak kurang maksimal itu kalau butuh vokal yang garang kayak di lagu-lagu rock atau metal atau emo. Detail-detail teriakannya agak kurang kasar di sini. Tapi ya balik lagi ke preferensi sih. Intinya untuk saya pribadi masih enak-enak aja. Kalau enggak pas lagi perfeksionis, harus dapetin vokal yang detail banget misalnya. Baiknya di sini Shouty atau Sibilance aman, terbilang cukup aman atau cukup minim, kecuali memang di lagu-lagu yang rekaman vokalnya kurang bagus aja. Suara-suara instrumen lain di frekuensi mid ini kayak gitar, piano, presentasinya juga bagus, ngayun, tetap bersih, jernih, detailnya juga pas, walaupun bukan yang super bersih dan super detail. Ya, karakter ayam all-roundernya masih dipertahankan dari sub bassnya sampai ke upper midnya. Paling yang agak kurang maksimal itu di distorsi-distorsi atau di overdrive gitar di musik-musik yang arahnya udah yang lebih kasar dari genre-genre alternatif atau pop rock atau pop punk kayak gitu.
kayak rock tulen, metal, hardcore, post hardcore kayak gitu-gitu. Ya kalau perfeksionis banget di sini mungkin masih akan berasa agak kurang. Untuk presentasi instrumen di area frekuensi high atau treble-nya, 7Hz Sonus ini ngasih kita karakter treble yang cukup netral. Nggak banyak boost atau emphasize di area ini. Bukan yang super extended dan super detail kayak gitu, bukan. Menurut saya ini akan cocok buat teman-teman yang memang bukan seorang treble head. Buat teman-teman yang sensitif sama treble juga di sini saya rasa masih aman. Tapi juga masih dapetin cering yang cukup. Nggak sengecering EA500LM ataupun King Luan G4, tapi airy-nya di sini kedengeran lebih dapat karena memang dari area lower treble sampai ke upper treble-nya itu juga nggak di-emphasize. Si Sonus ini lebih berasa kayak konsisten sampai ke area upper treble-nya ke atas, nggak dibikin terlalu cepat roll off. Suara simbal masih dapat dengan presentasi yang lembut. Suara gitar juga di sini frekuensi atas juga masih dapat, tapi dengan presentasi yang agak soft. Bukan yang crunchy atau yang crispy banget kayak Chulinho King Luan G4 atau Simgod EA500LM. Untuk teknikalitasnya, mulai dari resolusi, clarity, sama detailnya, Sonus ini bukan terbilang mewah, tapi juga bukan yang nggak bisa dibilang bagus. Resolusinya bagus, padat, dari nada ke nada juga presentasinya tegas, jelas. Detailnya juga walaupun nggak yang super detail banget, tapi rasanya juga nggak banyak informasi yang hilang. Ini bisa jadi juga saya rasakan karena berbarengan sama si Sonus ini, saya juga sedang intens pakai Chulinho King Luan G4 buat daily driver saya beberapa hari terakhir ini. Yang memang secara resolusi, clarity, sama detailnya, saya rasain cukup unggul ketimbang si Sonus ini. Dengan harga yang selisihnya sekitar mungkin Sonus ini 10 USD lebih mahal malahan. Tapi saya rasa Sonus segini juga ini masih ideal. Jadi sama sekali nggak bisa dibilang nggak bagus, nggak bisa dibilang jelek. Cuma memang bukan yang monster aja di kelasnya. Untuk sound staging sama imagingnya, 7Hz Sonus ini punya soundstage yang lebar. Terus sensasi ruangnya juga terbilang megah secara horizontalnya. Cuma memang untuk imagingnya terbilang cukupan aja. Ya masih bisa dibilang 3D, tapi untuk high atas bawahnya sama depth-nya, depan belakangnya itu berasa cukupan aja. Nah, cukupan di sini dalam artian bagus ya teman-teman ya. Ya sesuai sama harganya. Kalau dibandingin misalnya sama EA500LM yang secara harganya juga sedikit lebih mahal, Sonus berasa punya sound staging yang lebih lebar aja. Tapi 3D imagingnya di EA500LM nuansa ruangnya itu lebih berbentuk. Gampangnya kalau di Sonus sensasi ruangnya lebih ke lebar, sedangkan di EA500LM nggak lebar-lebar banget, tapi lebih punya sensasi atas bawah sama depan belakang yang gambarannya lebih jelas. Untuk separasi instrumen sama positioning instrumennya, ketiganya berasa hampir sekelas aja, tapi memang sedikit lebih berjarak antar instrumennya itu di EA500LM. Nah, kesimpulan dari saya, apakah 7Hz Sonus ini recommended? Ya, recommended kalau memang budget teman-teman udah nggak bisa menjangkau Simgod EA500LM lagi, yang memang sedikit lebih mahal harganya. 7Hz Sonus ini bisa jadi pilihan yang menarik di harganya untuk teman-teman yang butuh satu IM untuk bisa melibas hampir semua jenis musik. Mulai dari pop, jazz, akustikan, alternatif, rock, metal, dangdut, bahkan bisa menjangkau ke EDM. Walaupun ya bukan yang akan maksimal banget presentasi bassnya untuk EDM. Vokalnya juga punya sweetness yang sangat bagus, warmness-nya juga pas banget, artikulasinya bagus. Sibilan sama shouty juga di sini terbilang aman. Mungkin jadi kurang cocoknya buat teman-teman yang benar-benar perfeksionis untuk cari potensi maksimal di genre-genre tertentu aja. Kayak misal perfeksionis banget untuk lagu-lagu rock atau metal. Di Sonus ini presentasi vokalnya enggak segarang itu. Enggak segarang kayak misalnya di King Luan G4 atau EA500LM. Terus dari transition speed, bassnya juga walaupun terbilang cukup gesit, tapi enggak segesit EA500LM atau King Luan G4. Jadi intinya 7Hz Sonus ini pilihan yang aman untuk semua genre lagu, tapi enggak yang cuma asal main aman aja. Oke, segitu aja review 7Hz Sonus ini dari saya teman-teman. Like kalau teman-teman suka pembahasan 7Hz Sonus kali ini. Kalau mau tanya-tanya, teman-teman bisa komen di bawah.
atau yang mau nyobain sendiri si Sonus ini, link pembeliannya ada di deskripsi, silahkan dicek. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita ketemu lagi di pembahasan IM berikutnya. Oke, assalamualaikum.